Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel Bekalam dari kelas 7A. Ingin menceritakan artikel sejarah jamu. Jamu telah ada sejak zaman nenek moyang. Jamu dipercaya telah dipakai untuk pengobatan tradisional. Orang-orang terdahulu juga membuat jamu dengan memanfaatkan bahan-bahan alam dan menanam kembali tanaman yang digunakan sebagai bahan. Meskipun sejarah jamu telah muncul sejak berabad-abad lalu, sayangnya penyebaran sejarah ini hanya berbentuk lisan dari mulut ke mulut. Dalam buku The Power of Jam karya Martha Taylor dan Bernard Wijaya mendokumentasikan perjalanan jamu dari masa ke masa. Sejarah jamu ini dibagi kepada 5 periode yang mencakup 1. Periode prasejarah. Pada zaman purba dipercaya bahasa Pithecanthropus erectus yang pernah mendiami Indonesia manusia purba pada masanya dijangkiti oleh penyakit yang beraneka ragam. Saat itu ditemukan Pithecanthropus erectus menderita eksostosis. Berbagai golongan penyakit juga ditemukan dan terbukti ada sejak zaman Neolitik. Namun saat itu jumlah yang Pithecanthropus erectus ditemukan terlalu sedikit untuk dilakukan penelitian. Penggunaan biomedicine sebagai terapi pengobatan. 2. Periode pra-kolonial sebelum tahun 1600 Masehi. Pada tahun 825 Masehi ditemukan bukti penggunaan tanaman secara internal dan eksternal yang digambarkan pada ukiran relief dinding Candi Borobudur. Pada ukiran tersebut digambarkan relief pohon Kalpataru yang merupakan pohon mitologi yang melambangkan kehidupan abadi. Pada relief tersebut digambarkan terdapat orang yang sedang menghancurkan bahan-bahan untuk pembuatan jamu. Selain itu terdapat perempuan yang sedang mencampur tanaman untuk perawatan tubuh. Selain dari relief Candi Borobudur terdapat dokumen naskah kuno yang ditemukan di Bali dengan bahasa Sanskerta. Pada naskah tersebut diceritakan tentang pengobatan tradisional. Saat itu telah dikembangkan sistem pengobatan yang disebut dengan agen balen sakti. 3. Periode kolonial tahun 1600 sampai 1942. Pada masa kolonial, masyarakat Jawa menulis resep jamu tradisional dari tanaman yang dikenal dengan primbon atau serat. Serat paling terkenal adalah serat centini yang didokumentasikan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono III. Periode pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Pada masa ini diselenggarakan seminar pertama mengenai jamu di Solo pada tahun 1940. Berawal dari seminar ini kemudian dibentuklah Panitia Jamu Indonesia yang dipimpin oleh Prof. Dr. Sato untuk mengimbau para pengusaha jamu secara sukarela untuk mendaftarkan resep pribadi mereka untuk diperiksa secara ilmiah. 5. Periode kemerdekaan. Pada tahun 1949, Pengadilan Farmakologi di Universitas Indonesia membuat laporan daftar tanaman obat berkhasiat yang bisa menggantikan obat impor. Tanaman yang masuk ke dalam daftar tersebut diantaranya adalah johar, kecubung, upas raja, dan lidah buaya. Setahun kemudian didirikan World Group for Minidinat Plante untuk memfasilitasi penelitian tanaman obat di Indonesia. Presiden Soekarno saat itu juga sangat perhatian dalam pengembangan obat tradisional. Jamu yang telah dipakai secara turun-temurun ini kemudian mulai pudar pada tahun 2000-an. Sehingga ditetapkan jamu sebagai kearifan lokal pada 27 Mei 2008 sekaligus menjadi Hari Jamu Nasional. Sekian dari cerita saya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.